Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri dengan NIM 122050001 dari kelas KPI 4A. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS mengenai sistem teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 1, fungsi dan contoh dari masing-masing kategori perangkat keras komputer, yakni ada perangkat pemroses atau processing device. Fungsi dan peran pentingnya adalah menjembatani proses olah data yang diberikan oleh perangkat input yang nanti selanjutnya akan menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan pada perangkat output. Salah satu contohnya adalah CPU, yakni Central Processing Unit atau jantung dari sebuah komputer yang bertindak sebagai pengendali utamanya. Tugas utamanya di sini adalah mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi aritmatika serta logika. Dia ini juga mengambil data dari memori yang kita punya, kemudian mengolahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan nantinya akan memberikan hasil output. Yang kedua ada perangkat masukan atau input device. Fungsinya sebagai gerbang masuk bagi pengguna untuk memasukkan data, perintah atau informasi ke dalam komputer. Salah satu contohnya adalah keyboard yang berfungsi atau digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Kemudian ada perangkat keluaran atau output device. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau mencetak hasil output dari komputer setelah data diproses oleh CPU. Salah satu contohnya adalah monitor yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, dan tampilan visual. Kemudian ada perangkat penyimpanan atau storage device. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan data atau file dalam jangka panjang maupun pendek, serta sebagai tempat menyimpan instruksi program dan data untuk keperluan penggunaan dalam komputer. Salah satu contohnya adalah hard disk dan SSD, yang merupakan media penyimpanan permanen dengan kapasitas besar untuk menyimpan data, program, sistem operasi, dan file secara permanen meskipun komputer dimatikan nantinya. Nah, perangkat-perangkat tersebut dapat terhubung dalam sebuah jaringan komputer dikarenakan adanya sistem operasi yang bekerja satu sama lain dan saling berhubungan atau bekerja sama. Hal ini untuk memungkinkan adanya komunikasi dan pertukaran data, serta memastikan hal itu cukup efektif nantinya. Dan peran jaringan dalam komunikasi data antar perangkat adalah sangat penting, di mana hal ini memungkinkan untuk terhubungnya komunikasi dan pertukaran data atau berkolaborasi bahkan sebagai manajemen terpusatnya. Hal itu semua dapat mendukung jaringan komputer untuk komunikasi data dan mengolah keamanan yang lebih efektif dan aman serta terkoordinasi nantinya. Nomor 2, pengertian perangkat lunak atau software adalah suatu program atau instruksi yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat digital lainnya. Perangkat lunak ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta menjalankan berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. 3 jenis utama perangkat lunak, yakni ada sistem operasi atau operation system, adalah program yang paling penting dan dirancang untuk mengelola perangkat dan menjalankan aplikasi lain maupun komputer. Contohnya adalah Windows, yang memiliki fungsi dan peran dalam sistem komputer sebagai pengelola dan pengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk, juga mengakomodasi kebutuhan penggunaan awam seperti menyelesaikan berbagai tugas untuk membuka aplikasi, mengakses internet, dan lain sebagainya. Kemudian ada program aplikasi atau application program, yakni adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word yang memiliki fungsi dan peran dalam sistem komputer untuk membantu kita dalam pengolah kata, yang bisa membuat atau mengedit berbagai macam surat resmi, seperti dokumen, atau teks, dan lain sebagainya. Kemudian ada program bahasa atau language program, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk programmer dalam memberikan instruksi kepada komputer. Digunakan untuk memerintah komputer dalam menjalankan suatu program. Salah satu contohnya adalah HTML yang memiliki peran dan fungsi dalam sistem komputer sebagai salah satu bahasa pengkodean
atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website pada web browser sehingga suatu dokumen itu dapat diakses nantinya melalui layanan web. Nomor 3, brainware adalah istilah yang merujuk kepada manusia yang menggunakan, mengelola, atau bekerja dengan sistem komputer dan teknologi informasi. Jadi, di sini manusia itu terlibat dalam pemanfaatan teknologi informasinya, baik sebagai pengguna akhir maupun sebagai pengembang sistem, seperti tenaga profesional atau ahli IT. Peranan brainware dalam TIK ini sangat penting karena manusia itu sendiri adalah sebagai faktor kunci yang dapat mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem teknologi informasi baik keras maupun lunak untuk mencapai tujuan tertentu, dan peran itu tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi itu sendiri. Tantangan utama dalam mengembangkan brainware yang berkualitas adalah seperti keterbatasan akses pendidikan, di mana setiap individu itu memiliki pendidikan yang berbeda, bahkan sampai di daerah-daerah yang kurang berkembang sekalipun. Kesenjangan teknologi. Nah, kurangnya akses teknologi juga dapat membatasi kemampuan individu untuk belajar. Kemudian ada pendanaan. Pendanaan yang terbatas juga dapat menghambat proses ini. Yang kemudian ada kualitas pengajar yang terkadang kurang berkualitas. Hal ini juga dapat menghambat. Dan terakhir adalah kurangnya motivasi dan minat. Tidak semua individu memiliki minat terhadap hal itu. Jadi, hal ini juga termasuk menghambat dan mempengaruhi orang lain dalam kualitas brainware itu sendiri. Solusi konkret untuk meningkatkan kualitas brainware agar dapat mendukung perkembangan TIK secara efektif adalah dengan mengatasi tantangan di atas. Tapi mengatasi tantangan di atas tentunya memerlukan berbagai solusi yang cukup signifikan, seperti peningkatan akses pendidikan teknologi, yakni program pelatihan dan workshop, penyediaan infrastruktur teknologi yang harus lebih memadai, seperti akses internet yang harus lebih stabil dan sudah termasuk ke dalam daerah-daerah terpencil juga. Kemudian peningkatan kualitas pengajar, seperti pelatihan dan sertifikasi, maupun pertukaran pelajar untuk memperoleh wawasan yang sama. Kemudian ada pendanaan pemerintah, harus lebih mengalokasi lagi. Kemudian ada motivasi dan minat belajar yang harus lebih ditingkatkan, didorong dan lebih dihargai. Dengan mengimplementasikan solusi di atas tadi, diharapkan brainware di bidang TIK itu dapat meningkat dan mendukung perkembangan teknologi secara keseluruhan nantinya. Nomor 4, pengertian internet adalah merupakan jaringan global yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai media elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Cara kerja internet secara umum adalah menggunakan protokol internet atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Yang mana kedua hal ini yang memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar di seluruh dunia. Kemudian, jaringan komunikasi ini dapat memungkinkan untuk transfer data secara cepat dan tepat melalui berbagai frekuensi dan medium, seperti kabel, fiber optik, dan nirkabel. Sedangkan IP sendiri adalah sistem alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Alamat ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data antara perangkat. Sementara TCP bertugas memastikan bahwa data yang dikirim melalui internet itu sampai ke tujuan dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Proses inilah yang disebut internet working atau menghubungkan berbagai jaringan komputer sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain, bersifat privat maupun publik dan menjadi bagian internet global. Karena jaringan internet ini satu jaringan yang besar dan terhubung bersama. Pengaruh positif dan negatif internet dalam kehidupan manusia itu terdapat di berbagai bidang, yakni yang pertama ada pendidikan, di mana pengaruh positifnya adalah memperoleh dan membantu mengembangkan para peserta didik dalam ilmu pengetahuan, dan di dalam situ juga berisi jutaan informasi yang ada untuk pembelajaran. Kemudian ada bisnis, di mana internet ini membuka peluang besar bagi para pembisnis untuk mengembangkan usahanya. Kemudian di bidang komunikasi, internet juga mengevolusi cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Kemudian ada di bidang kehidupan sosial,
di mana internet juga membawa manfaat besar dan memungkinkan orang untuk terhubung dan berinteraksi dengan mudah. Tapi, internet juga memiliki dampak negatif, di mana seperti maraknya ujaran kebencian, hacking, di media banyaknya konten ilegal dan berbahaya, serta munculnya cybercrime yang dapat merampas data-data kita. Contoh konkret dalam setiap aspek yang sudah disebutkan tadi, yakni seperti pendidikan, adalah internet itu merubah sistem yang membawa kita mengenal e-learning, Google, dan AI, serta yang lainnya. Kemudian di dalam bisnis, internet itu membawa website usaha atau e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang komunikasi, contohnya itu adalah video call, di mana memudahkan kita untuk terhubung ke siapapun, bahkan di berbagai belahan dunia manapun. Dan kemudian contoh di kehidupan sosial adalah di mana kita itu dapat terhubung dan berinteraksi dengan mudah, seperti berbagi video, foto, maupun cerita dengan teman ataupun keluarga. Nah, internet ini telah mengubah cara kita berinteraksi atau melakukan aktivitas sehari-hari dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Di mana internet ini membuat kita mau tidak mau berevolusi dengan berbagai perubahan yang ada di dunia. Karena semuanya akan berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi ke depannya. Jadi, mulailah bersahabat dengan perkembangan zaman. Internet juga memberikan kemudahan bagi setiap orang, seperti sekarang ini untuk melakukan banyak hal. Bahkan sekarang apa-apa dari rumah saja sudah bisa. Internet ini memberikan manfaat di dalamnya. Namun tak dipungkiri, internet juga memberikan dampak negatif. Maka dari itu, kita perlu memilah dan memilih hal yang baik dalam menggunakan internet ini. Karena internet itu dapat memberikan dampak yang besar pada cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi di era digital ini. Nomor 5, kecerdasan buatan atau intelligence artificial adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Sangat mirip seperti sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya dapat berpikir dan bekerja layaknya manusia. Sistem ini itu sangat cerdas dan dapat meniru manusia dalam beberapa hal. Tapi AI ini harus sesuai dengan aturan atau berdasarkan perintah. Nah, apa implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan manusia? AI ini memiliki implikasi dalam berbagai bidang aspek kehidupan manusia, seperti etika, yakni keputusan otomatis dan berdampak kepada individu, serta tanggung jawab yang kadang salah bahkan merugikan penggunanya. Yang kedua ada pekerjaan. Transformasi pekerjaan di bidang AI ini lebih memudahkan dan lebih cepat, tetapi nantinya pekerjaan manusia akan tergantikan dengan teknologi. Kemudian yang ketiga ada privasi, di mana privasi dan keamanan itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, seperti diretas maupun disadap karena data mereka tersimpan maupun terekam oleh AI ini. Jadi, semua itu punya positif dan negatifnya masing-masing, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebenarnya, AI itu bermanfaat dan memudahkan, tapi yang namanya aplikasi pasti juga ada kelemahannya. Nah, kecerdasan buatan ke depannya akan membuat dan membentuk masa depan yang lebih canggih, di mana mungkin nanti 10 tahun ke depan semuanya sudah menggunakan teknologi yang lebih berubah dan bertransformasi lebih dari sekarang. Contoh yang konkret dari aplikasi kecerdasan buatan dan potensi di masa depannya sekarang adalah mobil Tesla, di mana mobil Tesla itu kan menggunakan aplikasi AI, di mana dia tuh bisa beroperasi tanpa campur tangan manusia di semua kondisi jalan dan cuaca. Dan potensi kedepannya mungkin di Nusantara ini akan ada mobil terbang yang dapat digunakan menggunakan AI.
Atau penggunaan robot. Robot kan sekarang udah digunakan di mana-mana. Itu membantu pekerjaan manusia dan mungkin kedepannya akan menggantikan sistem pekerjaan manusia. Jadi yang bekerja semua tuh hanya robot kedepannya dan manusia tinggal duduk saja. Dan hal itu tentunya akan menimbulkan dampak negatif kedepannya, di mana manusia akan kehilangan pekerjaan karena semua tergantikan oleh teknologi. Kemudian ada penggunaan virtual room di pendidikan yang dapat membawa peserta itu seperti ada di dalam kelas secara nyata, menggantikan aplikasi sekarang seperti Zoom ataupun Google Meet. Atau penggunaan laptop virtual untuk mengganti laptop secara kedepannya. Jadi nanti mereka itu hanya menggunakan kacamata khusus untuk mengetik, jadi nggak perlu repot untuk bawa laptop. Tapi itu semua kan hanya prediksi dan kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Maka dari itu pula, kita harus bersahabat dengan perkembangan zaman yang ada serta mengasah skill yang kita punya agar tidak kalah dengan teknologi yang semakin canggih ini. Karena sejatinya teknologi itu juga butuh manusia untuk mengoperasikannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.